Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah sahabat, kali ini Biru Bincang Seru kembali hadir menyapa sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Kali ini di studio sudah hadir Ibu Putri Aprilina Rahmawati sebagai staf promotor preventif BPJS Kesehatan Cabang Gresik. Yuk kita sapa dulu sebelah sini. Halo Ibu. Halo, selamat pagi Oke, Mbak. gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat pagi Baik ini. ya? Baik. Alhamdulillah. Nah, sahabat cerdas, kali ini Bincang Seru Biru hadir bersama BPJS Kesehatan Cabang Gresik. Kali ini kita akan mengangkat tema screening riwayat kesehatan nih, Bu. Betul. Oke, ini mungkin sangat bermanfaat sekali nih bagi sahabat cerdas di rumah untuk pentingnya screening riwayat kesehatan bagi diri kita sendiri ya, Bu ya. Betul. Jadi sedini mungkin kita harus tahu tentang kesehatan diri kita ya Bu ya, agar bisa dilakukan tindakan preventif jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih kepada sahabat cerdas di rumah, apa sih screening riwayat kesehatan bagi kita? Gitu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi screening riwayat kesehatan ini merupakan salah satu program dari BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah untuk tindakan promotif preventif. Salah satunya. Jadi nanti peserta dapat mengisi terkait sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait resiko penyakit. Jadi nanti peserta ini dapat mengetahui secara dini untuk resiko-resiko penyakit setelah mengisi screening riwayat kesehatan ini, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi gunanya yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya, sebagai tindakan preventif juga ya Bu ya. Betul. Oke, nah kenapa sih BPJS Kesehatan Gresik itu merasa perlu untuk melakukan screening riwayat kesehatan nih Bu? Betul. Screening riwayat kesehatan ini sangat penting ya Mbak untuk peserta, terutama kami kan dengan peserta JKN. Jadi untuk mengetahui peserta ini bisa mengetahui resiko sedini mungkin. Jadi ketika memang salah satu peserta JKN kita ada resiko penyakit diabetes mellitus ataupun hipertensi ataupun kanker CA cervix, nah itu bisa langsung berkunjung ke vaskes tingkat pertamanya. Jadi langsung bisa berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter vaskes tingkat pertama. Nah, apabila dari pemeriksaan dokter vaskes tingkat pertama ini nanti membutuhkan untuk penanganan lebih lanjut, nah itu bisa nanti dirujuk ataupun ditindaklanjuti lebih lanjut ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, seperti itu. Oke, baik nih sahabat cerdas. Bu, apakah kita harus melakukan screening riwayat kesehatan ini di vaskes atau bisa di tempat lain? Jadi untuk screening riwayat kesehatan ini peserta tidak harus berkunjung ke fasilitas kesehatan, tapi peserta JKN ini bisa melakukan screening riwayat kesehatan ini secara mandiri, Mbak. Jadi bisa Itu penting melalui sekali. aplikasi mobile JKN, bisa Oke. melalui website BPJS Kesehatan. Baik. Nah, apabila memang pasien lansia ya terutama yang kurang update terkait untuk Betul. aplikasi begitu, bisa dibantu oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, seperti itu Mbak. Oke, nah gitu sahabat cerdas. Jadi kita tidak diharuskan untuk selalu datang ke vaskes gitu ya Bu Betul. ya. Kita bisa melakukan screening kesehatan untuk diri kita sendiri secara mandiri gitu ya Bu Betul, ya. betul. Oke, melalui aplikasi JKN atau apa tadi Bu? Website BPJS Kesehatan. Website BPJS Kesehatan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, screening riwayat kesehatan itu untuk apa sih Bu? Sebenarnya? Jadi untuk screening riwayat kesehatan ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya Mbak. Jadi setelah pasien itu mengisi, nanti pasien itu mengetahui resiko penyakitnya apa aja. Jadi bisa mengetahui resiko penyakit secara dini seperti itu, dan kemudian bisa ditindaklanjuti secara cepat untuk berkunjung ke vaskes tingkat pertamanya, seperti itu. Oke, jadi ini sangat penting sekali ya sahabat cerdas ya. Karena screening riwayat kesehatan itu juga sebagai apa ya Bu ya? Tindakan Kayak preventif, preventifnya, pencegahan. pencegahan, betul. Betul. Jadi sebagai pencegahan untuk diri kita sendiri. Barangkali yang mager-mager nih Bu ya, Nah, merasa makan banyak, merasa aman-aman aja, sehat-sehat aja, ternyata di tubuh kita ada betul. indikasi penyakit-penyakit Betul. yang tidak kita ketahui. Itulah gunanya
screening riwayat kesehatan secara berkala ya Bu ya. Betul. Jadi Rutin gitu. untuk screening riwayat kesehatan ini bisa diakses oleh peserta JKN itu cukup 1 tahun sekali. Jadi misal nih kakak akses di tanggal 19 Juni 2025 Betul. seperti itu. Nah, nanti per 1 Januari 2026 bisa mengisi kembali untuk screening riwayat kesehatan Oke, ini baik. sesuai dengan kondisi terkini dari kesehatannya kakak seperti itu. Oke, oh jadi screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan 1 tahun sekali ya Bu ya, Betul. baik mandiri maupun yang melalui Vaskes. Vaskes, betul. Oke, baik sahabat cerdas, 1 tahun sekali. Agaknya ini tidak terlalu ini ya Bu ya, iya Memberatkan. tidak Jadi terlalu memberatkan. cukup memudahkan peserta. Jadi setahun sekali, dan kalau misalnya dilakukan bulan Juni ini per Oke. 1 Januari juga misal ada keluhan kesehatan, nah bisa dicoba untuk screening kembali di tahun depan seperti Oke, itu. siap, baik. Jadi sahabat cerdas, mohon untuk meluangkan waktunya 1 hari saja ya Bu ya Betul. dalam 1 tahun agar kita bisa melakukan screening riwayat kesehatan. Itu juga bermanfaat bagi diri kita sendiri juga ya Bu Betul. ya. Oke, baik Bu Putri. Selanjutnya, kapan sih peserta itu berhak mendapatkan layanan screening kesehatan? Betul. Jadi tadi yang saya sebutkan untuk peserta bisa mengakses 1 tahun sekali 1 ya tahun Mbak. sekali. Dan itu cukup nggak perlu waktu lama-lama, hanya tidak sampai 5 menit atau 10 menit untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Peserta sudah dapat mengetahui resiko penyakitnya seperti itu. Jadi Oke. cukup memudahkan sekali, dicoba untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan seperti itu. Oke, siap. Adakah kayak bulan-bulan tertentu atau mungkin jika kita daftar terlebih dahulu nanti ada dijadwalkan atau bagaimana Ibu? Bisa langsung, Bisa jadi langsung ya, Bu, tanpa menunggu jadwal atau biasanya antrian gitu ya Mbak. Betul. Tetapi peserta bisa langsung mengakses mobile JKN-nya ataupun melalui website BPJS Kesehatan untuk terkait web screening riwayat kesehatan seperti itu. Oke, baik. Jadi sahabat cerdas, ini bisa dilakukan secara mendadak gitu ya Bu ya. Betul. Boleh ambil cuti 1 hari, kemudian kita bisa melakukan screening riwayat kesehatan yang nggak sampai untuk berhari-hari ya Bu ya, Iya. waktunya tidak sampai menghabiskan waktu berhari-hari. Jadi sahabat cerdas, rasanya ini cukup mudah sekali untuk bisa kita lakukan demi kesehatan diri kita sendiri. Betul. Baik Ibu, kemudian tadi kan Bu Putri sudah menyebutkan nih kalau kita bisa melakukan di Vaskes tingkat pertama maupun mandiri. Nah, untuk tempatnya sendiri apakah sudah ditentukan untuk peserta JKN-nya atau kita bisa tunjuk sesuai kemauan sendiri nih Bu? Betul, baik. Untuk screening riwayat kesehatan ini kan ada 2, bisa datang langsung ke Vaskes ataupun bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta. Betul. Nah, kalau secara mandiri itu tadi yang saya sebutkan bisa melalui aplikasi mobile JKN peserta, kemudian bisa melalui website screening riwayat kesehatan, kemudian bisa melalui Pandawa atau portal quick respon yang di Vaskes. Nah, kemudian apabila datang ke Vaskes, peserta bisa datang ke Vaskes tingkat pertamanya peserta terdaftar seperti itu. Atau yang kedua, ketika peserta ini berkunjung ke bidan jejaring dari Vaskes pertamanya. Nah, itu nanti juga bisa dibantu untuk screening riwayat kesehatan begitu, Mbak. Kemudian yang ketiga, ketika peserta ini berkunjung ke rumah sakit. Nah, itu juga bisa dilakukan screening riwayat kesehatan untuk petugas rumah sakit kepada peserta JKN seperti itu. Jadi ada 3 cara ya Ibu ya. Betul. Kalau dari yang saya tangkap, yang pertama tadi di Vaskes tingkat pertama yang sesuai dengan keanggotaan JKN Ya, itu tadi ya betul. Ibu. Yang kedua bisa melalui bidang jejaring yang sudah bekerja sama dengan Vaskes kita. tingkat pertamanya. Vaskes tingkat betul. pertama, dan yang terakhir tadi untuk di Vaskes tingkat lanjut ya Ibu ya. Betul, atau di Vaskes- rumah sakit seperti Vaskes itu. tingkat lanjut atau di rumah sakit. Jadi ada banyak opsi nih sahabat cerdas, bisa dipilih salah satu mana yang terbaik dan yang termudah untuk sahabat cerdas di rumah. Baik Ibu Putri, kemudian siapa saja sih yang perlu untuk melakukan screening riwayat kesehatan nih Ibu? Betul. Mungkin sahabat cerdas di rumah juga
bingung apakah saya juga perlu ya, atau ibu saya aja nih, atau kakek nenek saya. Betul, untuk screening riwayat kesehatan ini sasarannya itu sebenarnya ada beberapa, karena memang screening riwayat kesehatan ini kan untuk screening beberapa penyakit seperti itu ya Mbak ya. Yang pertama untuk screening diabetes mellitus. Nah, itu bisa dilakukan untuk peserta JKN yang berusia 15 tahun yang memiliki resiko untuk diabetes mellitus. Untuk yang kedua terkait screening hipertensi, stroke ataupun ischemic heart disease, itu juga bisa dilakukan oleh peserta JKN yang berusia lebih dari 15 tahun yang memiliki resiko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah screening CA cervix. Nah, ini biasanya dilakukan pap smear ataupun IVA. Nah, itu biasanya untuk peserta wanita yang berusia 15 tahun yang memiliki resiko tersebut. Nah, salah satu pertanyaannya itu biasanya ditanyakan pertanyaan apakah peserta JKN ini sudah pernah berhubungan seksual, seperti itu untuk terkait screening CA cervix. Kemudian yang keempat yaitu screening terkait kanker payudara. Nah, ini juga peserta wanita yang usianya lebih dari 15 tahun itu juga bisa dilakukan untuk peserta yang memiliki resiko kanker payudara tersebut. Kemudian yang kelima yaitu terkait peserta dengan kondisi screening TB atau tuberkulosis. Nah, itu dilakukan oleh seluruh peserta yang memiliki resiko tersebut. Kemudian yang keenam yaitu terkait anemia. Nah, anemia ini sasarannya adalah remaja putri, Mbak. Jadi di usianya di rentang 12 sampai 18 tahun yang memiliki resiko tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu screening penyakit paru obstruktif, yaitu diberikan kepada peserta yang usianya lebih dari 40 tahun yang memiliki resiko tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu screening paru diberikan kepada peserta yang usianya adalah lebih dari 45 tahun yang memiliki resiko tersebut. Dan yang ke-9 adalah screening penyakit hepatitis. Nah, ini bisa untuk seluruh peserta JKN yang memiliki resiko tersebut. Kemudian yang ke-10, nah ini terkait screening talasemi, ini cukup dilakukan 1 kali seumur hidup. Jadi setelah mengisi pertanyaan terkait resiko talasemi itu di tahun depan tidak ditanyakan lagi. Jadi hanya mengisi satu kali aja untuk resikonya, seperti itu. Kemudian untuk screening kanker usus, nah ini untuk peserta yang lebih dari 50 tahun Mbak yang memiliki resiko tersebut. Dan yang terakhir yaitu screening hipotiroid kongenital. Nah, ini biasanya untuk bayi yang baru lahir, itu biasanya langsung diambil sampelnya, seperti itu. Wah. Lengkap sekali. Cukup lengkap banyak sekali ya, dan lengkap. Kompleks juga ini Ibu. Nah, Bu Putri kan sudah menjelaskan nih banyak sekali tipe-tipe screening riwayat kesehatan yang bisa kita ambil nih. Nah, untuk masyarakat atau sahabat cerdas di rumah itu bisa mengambil semua screening riwayat kesehatan itu tadi, atau step by step nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan alurnya bagaimana kepada sahabat cerdas di rumah. Jadi nanti peserta JKN ini bisa melakukan screening kesehatan ini akan mengunci dari sisi usia, jenis kelamin dan jenis kelamin. Jadi tadi sudah saya sebutkan beberapa kriteria usia untuk beberapa screening, kemudian jenis kelamin seperti untuk screening kanker payudara, screening CA cervix ini untuk perempuan. Jadi nanti dari sistem sudah mengunci dari ketika nomor JKN-nya dimasukkan ke dalam sistem untuk screening riwayat kesehatan ini akan mengunci berdasarkan usia dan juga jenis kelamin, seperti itu. Jadi nanti ketika memang laki-laki seperti itu hanya pasti untuk pertanyaan dari screening kanker payudara ataupun screening kanker serviks itu akan otomatis tidak ada pertanyaan. Seperti itu. Gitu ya, iya, ya? jadi Betul, otomatis akan tidak ada pertanyaan terkait screening tersebut. Ataupun seperti kanker usus, itu tadi kan untuk peserta yang berusia 50 tahun. Nah, untuk peserta yang di bawah 50 tahun tidak ada pertanyaan terkait tersebut. Seperti itu. Jadi peserta bisa langsung melakukan pengisian terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian nanti apabila hasilnya memang salah satu penyakit tersebut ada yang beresiko, peserta JKN bisa langsung mengakses dari fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, begitu Mbak. Jadi langsung berkonsultasi dengan dokter FKTP-nya, dok ini ternyata saya ada
Indikasi iya, ini, indikasi ada iya, resiko betul. hipertensi, ini sebaiknya bagaimana? Nah, nanti bisa dilakukan tindak lanjut oleh dokter FKTP-nya seperti itu. Oke, jadi kita bisa langsung menyesuaikan gitu ya Ibu ya, apa yang kita butuhkan untuk screening riwayat kesehatan bagi diri kita Betul, sendiri. betul. Kalau nanti kesusahan juga bakal dibantu gitu ya Bu ya Betul. Jadi sama pihak. jangan khawatir, pasti akan dibantu oleh Oke, dokter atau petugas di petugasnya. fasilitas Baik. kesehatan tingkat Oke, pertamanya. jadi Seperti nggak itu. usah bingung nih sahabat cerdas, kalau misalnya bingung, kita bisa langsung datang saja ke Vaskes tingkat pertama dan meminta bantuan kepada petugas di sana, gitu ya Ibu ya. Betul. Oke. Nah, Ibu, tadi kan sudah disebutkan nih tipe-tipe apa saja yang bisa dilakukan screening riwayat kesehatan. Kemudian berdasarkan umur dan juga gendernya, begitu ya Ibu ya. Nah, kalau saya atau sahabat cerdas di rumah nih merasa sehat-sehat saja, apakah perlu untuk melakukan screening riwayat kesehatan atau yang sudah merasa ada indikasi nih baru bisa melakukan screening riwayat kesehatan? Betul. Jadi screening riwayat kesehatan ini bisa diakses oleh seluruh peserta JKN, Mbak, baik sehat maupun sakit seperti itu. Oke, baik. Jadi kalaupun kan merasa sehat, tapi ternyata ketika dicek ataupun dilakukan pengisian pertanyaan, ternyata ada resiko. Nah, jadi mungkin dari berat badannya seperti itu, ada indikasi untuk dilakukan screening lanjutan. Nah, itu nanti bisa ketahuan dengan melakukan pengisian screening riwayat kesehatan ini, Mbak, seperti itu. Oke, baik Ibu. Kemudian apakah FKTP itu dapat mengetahui peserta yang beresiko dan berdasarkan screening riwayat kesehatan tersebut? Betul. Jadi ketika memang screening riwayat kesehatan ini dilakukan mandiri oleh peserta di rumah melalui mobile JKN seperti itu. Baik. Nah, kemudian pesertanya ternyata berkunjung ke FKTP. Nah, apakah FKTP ini bisa mengetahui resikonya? Bisa. Jadi di Oke. aplikasi pelayanan di Vaskes tingkat pertama, ketika memang nanti dimasukkan nomor peserta JKN-nya, kemudian diklik cari, maka akan muncul detail dari hasil screening riwayat kesehatan. Jadi petugas fasilitas tingkat pertamanya juga akan tahu, oh ternyata pasien ini memiliki resiko DM ataupun memiliki resiko CA cervix. Nah, itu nanti bisa ditindaklanjuti di fasilitas tingkat pertamanya seperti itu. Oke, baik. Jadi nggak perlu susah-susah untuk menjelaskan gitu ya Ibu ya kepada Betul. petugas di sana, karena petugas di sana pun sudah mengetahui melalui aplikasi JKN itu tadi ya. Ya. Nah, bagi sahabat cerdas yang belum punya aplikasi JKN, segera untuk download gitu ya Bu ya, Betul. download dan mendaftarkan diri di aplikasi layanan JKN itu tadi. Karena itu juga sangat berguna dan bermanfaat nih bagi kita ya Betul. Bu ya. Jadi Oke. aplikasi mobile JKN ini memang sangat membantu peserta, memudahkan. Selain bisa screening riwayat kesehatan ini tadi, Oke. Mbak, peserta juga bisa mengambil nomor antrian di fasilitas kesehatan. Jadi tidak perlu susah-susah mengantri dari pagi, cukup dari rumah klik Langsung antrian klik itu sudah aja, bisa. betul. Nah, jadi manfaatkan untuk peserta JKN untuk download mobile JKN segera. Betul sekali. Itu salah satu kemudahan, itu salah satu ya Bu ya. Betul. Salah satu kemudahan dari kita jika kita memiliki aplikasi mobile JKN. Dan kalau tidak salah itu kita langsung dapat mengetahui nih Bu, jika kita mendaftar dapat nomor antrian dan ada kira-kira jam yang akan Estimasi iya, berapa estimasi menit waktu yang akan akan kita, dilayani. iya Betul. betul. Itu juga sangat memudahkan nih bagi kita, jadi nggak perlu nunggu lama-lama nih di Vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Jadi bisa dikira-kira sendiri nih bagi sahabat cerdas di rumah agar tidak membuang-buang waktu gitu ya Bu Betul, ya. jadi nggak perlu Baik. antri mulai pagi atau naruh sendal di Betul. depannya Vaskes. Jadi Oke, cukup itu klik salah dari satu. rumah nanti, oh estimasi berangkatnya jam sekian. Nah, peserta JKN bisa Bisa langsung datang memanfaatkan itu ya Betul. di jam yang sudah ditentukan melalui estimasi waktunya. Oke, baik Ibu Putri. Kemudian saya mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih kendala yang biasanya dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan screening riwayat kesehatan ya khususnya, dan kira-kira apa solusinya kalau ada kendala tersebut? Mungkin kalau terkait kendala yang terjadi ini kan sistem screening riwayat kesehatan ini basisnya adalah web ya Mbak, ataupun Oke, melalui baik. aplikasi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang milenial ataupun usia-usia produktif terkait penggunaan gadget
Nah, itu sistem itu bisa dilakukan secara mandiri lah intinya melalui aplikasi mobile JKN untuk screening riwayat kesehatan seperti itu. Nah, ini yang menjadi kendala adalah ketika memang lansia seperti itu yang memang kurang kurang Aware kurang aware kurang terkait aware. aplikasi seperti itu. Nah, itu solusi yang kita tawarkan itu tadi bisa datang ke fasilitas tingkat pertamanya, nanti bisa dibantu oleh petugas dari Vaskes tingkat pertama melalui pengisian screening riwayat kesehatan. Jadi nanti ditanyakan, Bu, apakah memang suka makanan asin? Bu, apakah ada anggota keluarganya memiliki riwayat penyakit hipertensi? Nah, nanti bisa dipandu lah istilahnya oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertamanya seperti itu. Jangan ragu-ragu ya bagi sahabat cerdas di rumah. Jika kita masih bingung nih atau masih kurang paham ini gimana ya alurnya, bisa langsung datang saja dan nanti pasti akan dipandu langsung oleh petugas FKTP maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut gitu ya Ibu betul. ya. Nah, kalau untuk yang masih ragu nih Bu atau masih takut-takut untuk melakukan screening riwayat kesehatan, itu gimana? Ada nggak sih tips dari BPJS Kesehatan sendiri? Ya, jadi untuk peserta JKN di luaran sana tidak perlu takut lagi untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Untuk dari jargon kami lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Yuk kenali resiko penyakitmu secara dini sebelum nanti menjadi resiko yang lebih lanjut yang sulit ditangani seperti itu. Jadi manfaatkan screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN atau website BPJS Kesehatan sehingga peserta JKN bisa mengetahui resiko sejak dini seperti itu. Wah keren sekali nih sahabat cerdas. Sudah banyak sekali yang dijelasin oleh Ibu Putri. Lebih baik mencegah sejak dini daripada terdapat komplikasi lebih lanjut. Itu juga akan lebih kompleks dan lebih susah lagi ya Ibu ya dalam penanganannya. Jadi sahabat cerdas di rumah, pentingnya untuk melakukan screening riwayat kesehatan itu gunanya untuk tindakan preventif yang dapat kita lakukan sejak dini gitu ya Ibu ya, agar kita bisa mencegah hal-hal sedini mungkin sehingga kita tidak mendapatkan resiko-resiko yang lebih besar gitu. Betul ya Bu. sekali Mbak. Baik Bu Putri, banyak sekali nih yang sudah saya dapatkan bersama sahabat cerdas di rumah. Mungkin bisa diberikan sedikit saran atau harapan nih dari BPJS Kesehatan dengan adanya program screening riwayat kesehatan ini, Bu. Betul, terima kasih Mbak. Jadi harapannya untuk peserta JKN segera download aplikasi mobile JKN, manfaatkan layanan-layanan melalui aplikasi mobile JKN, terutama screening riwayat kesehatan untuk mencegah penyakit secara dini. Jadi jangan takut untuk berkunjung ke fasilitas tingkat pertama apabila memang terdapat resiko penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kembali lagi ya sahabat cerdas, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh ya Ibu, sebelum kita tutup ini ada pertanyaan dari saya nih Bu, dari saya pribadi. Kalau untuk screening riwayat kesehatan itu apakah jika peserta nih ya terdeteksi beresiko, apakah hasil screening itu bersifat rahasia atau bagaimana perlindungan datanya nih Bu? Baik, jadi memang untuk screening riwayat kesehatan ini kan bisa diakses melalui aplikasi ataupun aplikasi mobile JKN atau web. Jadi yang mengetahui adalah peserta itu sendiri dan Vaskes tingkat pertamanya terdaftar ketika memang peserta tersebut datang ke Vaskes tingkat pertama. Jadi ketika memang dimasukkan nomor kartu JKN-nya, nah itu baru petugas Vaskes mengetahui yang nantinya fungsinya adalah untuk tindak lanjut ke depannya seperti itu. Jadi apakah perlu konsultasi lebih lanjut ke dokter FKTP-nya. Jadi hanya bersifat rahasia dari antara peserta JKN dan juga fasilitas kesehatan tingkat pertamanya apabila peserta tersebut memang berkunjung ke FKTP seperti itu. Baik, nah sahabat cerdas, rasanya tidak perlu takut ya untuk melakukan screening riwayat kesehatan karena hasil dari screening tersebut juga bersifat rahasia ya Bu ya, bagi diri kita sendiri dan juga petugas pelayanan tersebut gitu ya Ibu ya. Nah terakhir nih Bu Putri, mungkin bagi sahabat cerdas di rumah nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu.
Bayar mahal nggak sih screening riwayat kesehatan itu, Ibu? Betul. Jadi peserta JKN tidak perlu khawatir lagi karena screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan gratis melalui aplikasi mobile JKN maupun website, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Nah, Oke, wah apabila keren nanti sekali nih tindak sahabat cerdas. lanjut yang ditindaklanjuti setelah dari hasil pemeriksaan, kalau memang ada resiko, nanti bisa dilakukan di fasilitas tingkat pertamanya dan itu tidak ada iur biaya yang dikeluarkan oleh peserta JKN seperti itu. Jadi memang program ini sudah masuk dalam jaminan JKN, Mbak. Jadi tidak ada iur biaya ataupun biaya tambahan lagi yang dikeluarkan oleh peserta. Wah Seperti keren itu. sekali nih sahabat cerdas. Sudah terjawab semua ya rasanya dari pertanyaan-pertanyaan sahabat cerdas di rumah. Yang paling di highlight nih gratis gitu ya Ibu ya, Betul, karena sudah free. iya tidak ada biaya tambahan karena sudah include dari Jaminan JKN. jaminan JKN tersebut. Oke, baik Bu Putri. Wah, seru sekali nih ngobrol pagi hari ini. Bu Putri mungkin bisa diberikan closing statement dari Bu Putri khususnya dan dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik umumnya. Mungkin bisa diberikan. Baik, terima kasih Mbak untuk closing statement acara kita pagi ini. Yuk manfaatkan mobile JKN, segera download bagi peserta JKN, manfaatkan terutama untuk pengisian screening riwayat kesehatan untuk mengetahui resiko peserta secara dini dan juga lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Nah, sahabat cerdas, terima kasih sudah standby bersama kami, sudah terus menonton Biru Bincang Seru. Hari ini cukup menarik sekali ya sahabat cerdas karena kita membicarakan tentang screening riwayat kesehatan. Pentingnya untuk menjaga atau mengetahui secara dini tentang penyakit-penyakit yang akan jangan akan ya Bu ya. Penyakit-penyakit Dicegah. iya, pencegahan dari penyakit-penyakit yang ada di dunia gitu ya Bu ya. Oke, baik sahabat cerdas. Terima kasih sudah menyaksikan Biru edisi kali ini. Saya Iza bersama Ibu Putri. Saya Putri. Dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.